Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada hari ini, di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni tahun 2024. Kita akan membahas secara lengkap bagaimana analisa kita untuk minggu depan. Dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke analisa untuk minggu depan, dari tanggal 24 sampai tanggal 28 nanti, alangkah baiknya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di minggu yang telah jadi pada minggu lalu. Oke, pada minggu lalu rekan trader kita bisa lihat dengan jelas. Pertama, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada kalender ekonomi. Nah, pada kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana data-data yang dikeluarkan kemarin. Mulai dari hari Selasa kita bisa lihat bahwa penjualan retail dia berada di seputaran 0,1%, baik itu retail inti maupun retail pada bulan Mei. Ya, kita bisa lihat di hari Rabu memang ada hari libur buat Amerika. Ya. Oleh karena itu pasar sangat santai, sangat tenang. Di sisi lain kita lihat juga di pound sterling ada data inflasi yang dikeluarkan, di mana inflasi berada di sekitaran 2,0%. Dan dimulai pada hari Kamis kita bisa lihat dengan jelas rekan trader semuanya bagaimana data yang dikeluarkan mulai dari keputusan tingkat inflasi dari Inggris, klaim pengangguran awal di mana pengangguran sebesar 238 ya, yang terjadi pada minggu lalu. Selain itu juga indeks manufaktur The Fed Philadelphia sekitaran 1,3 dari 4,5 pada edisi sebelumnya. Dan pada hari Jumat kita bisa lihat dengan jelas indeks manajer pembelian manufaktur sebesar 3,1%, 31,7%. Indeks manajer pembelian jasa sebesar 55,1%, di mana memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Penjualan rumah lama juga sekitaran 4,11 juta. Nah, selain ada laporan kebijakan moneter The Fed serta statement-statement yang dikeluarkan oleh pejabat The Fed. Nah, ini adalah secara fundamental. Secara teknikal kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa apa yang terjadi pada minggu yang lalu sangat luar biasa, dan kita mulai dari indeks dolar Amerika, di mana indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Ya, walaupun dibuka pada hari Senin di seputaran 105 turun sampai 104. Tapi di hari Jumat penutupannya di seputaran 105.550. Begitupun juga untuk euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar pada prinsipnya pada minggu lalu mengalami pelemahan yang signifikan. Dia mengalami pelemahan sampai 1.06694. Ya. Begitupun juga pound sterling. Rekan trader bisa lihat pound sterling pada prinsipnya pound sterling mengalami pelemahan yang signifikan sampai di posisi 1.26383. Sedangkan untuk gold rekan trader sampai hari Kamis dia sempat mengalami penguatan di posisi 2372. Tapi di penutupan hari Jumat dengan data ekonomi yang sangat luar biasa, dia ini mengalami pelemahan sampai di posisi 2318. Dia turun lagi walaupun sempat menuju ke 2350-an, 60-an malahan. Tapi setelah itu dia mengalami pelemahan. Dan untuk USD yen Jepang kita bisa lihat USD yen Jepang mengalami penguatan yang signifikan. Dia naik sampai 159.809. Dan kalau kita lihat rekan trader secara saksama, kita bisa lihat dengan jelas rekan trader bahwa dolar pada prinsipnya dia naik selama 3 kali berturut-turut. Dan para investor dalam hal ini pasar percaya bahwa The Fed akan memangkas suku bunga selama 2 kali dalam tahun ini. Ini data yang sangat luar biasa. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar kita bisa lihat bahwa data di Amerika yang menggembirakan menjelang penutupan mingguan mendorong permintaan untuk dolar Amerika. Dan kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar diperdagangkan di dekat level terendah pada bulan Juni. Ya. Sedangkan untuk pound sterling kita bisa lihat bahwa pound sterling jatuh ke level terendah selama 1 bulan di bawah 1.2650. Dan kita bisa lihat juga bahwa pound sterling bersiap untuk pekan yang relatif sepi pada minggu depan. Dan untuk gold
Kita bisa lihat bahwa emas mengumpulkan momentum bullish, namun ya di penghujung minggu dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Ini secara fundamental. Dan secara teknikal kita bisa lihat bagaimanakah akan terjadi pada minggu depan. Untuk minggu depan, yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana kalender ekonomi yang terjadi pada minggu depan. Untuk minggu depan, kalender ekonomi yang harus diperhatikan oleh rekan trader dimulai pada hari Selasa, di mana pukul 21.00 ada kepercayaan konsumen. Sebelumnya 102, perkiraan 100,2. Ya. Hari Rabu penjualan rumah baru. Hari Kamis seperti biasa klaim pengangguran awal dan PDB. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Sedangkan hari Jumat kita bisa lihat dari Inggris ada PDB yang akan terjadi. Ya, PDB secara tahunan akan terjadi. Rekan trader bisa lihat secara garis besar di sana. Dan kita bisa lihat juga indeks belanja personal. Ya, inti pada pukul 19.30 indeks harga PCE inti, dan terakhir ada laporan kebijakan moneter The Fed. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya tentang kalender ekonomi yang terjadi. Bagaimana secara teknikal? Secara teknikal rekan trader kita bisa lihat, dan kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika secara teknikal pada minggu depan saya masih memperkirakan bahwa indeks dolar Amerika ini sangat kuat untuk mengalami penguatan. Saya memprediksikan dia masih bisa naik lagi sampai di posisi 105.940. Dan tidak terlalu kemungkinan apabila terjadi pelemahan, dia akan turun lagi di posisi 104.780. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD, secara garis besar rekan trader, saya bisa bilang bahwa Euro USD ini pada minggu depan dia masih punya peluang untuk turun ke posisi yang lebih rendah. Saya bisa bilang bahwa punya kemungkinan besar dia ini bisa mengalami pelemahan sampai level terendah itu di posisi 1.06151 dengan tingkat ketinggian maksimum itu akan berada di posisi 1.07422. Itu adalah arah pergerakan dari Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling minggu depan sampai tanggal 28 nanti, pound sterling angkel sama dolar menurut analis saya masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan, dengan pelemahan yang paling sempurna akan terjadi di posisi 1.25543. Tapi harap diperhatikan rekan trader, sekali lagi harap diperhatikan bahwa penguatan masih bisa saja terjadi, dan saya memprediksikan dia bisa mengalami penguatan yang signifikan sampai di 1.27264. Oleh karena itu arah pergerakannya antara 1.26764 sampai nilai paling terendah itu di posisi 1.25543. Sedangkan untuk gold ini hati-hati. Sekali lagi saya bisa bilang gold ini hati-hati. Kalau saya bilang gold ini punya peluang besar mengalami pelemahan, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik juga ke posisi yang paling tertinggi. Saya berasumsi bahwa gold ini dia akan melemah sampai level ketinggian paling maksimal di posisi 2284.75. Tapi dia punya peluang yang sangat luar biasa naik sampai posisi ketinggian paling maksimal di posisi 2372. Ya 2372 di seputaran sini, ya dia akan turun sampai level paling terendah itu di posisi 2284.75. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, saya bisa bilang bahwa USD yen Jepang masih punya peluang yang sangat luar biasa mengalami penguatan. Ya, dan saya memprediksikan dia masih bisa menguat sampai posisi 168.72, tapi peluang pelemahan juga sangat kuat dan dia bisa turun
sampai posisi 156.741. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi pada minggu depan saya memperkirakan dari level ketinggian maksimum di posisi 160.877 sampai 156.741. Ini adalah level ketinggian yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni tahun 2024. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.